Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 29 Desember 2024 di penghujung tahun ya, jam 11.42 malam. Kembali kita bersama-sama membahas semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Kita akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengandaliannya. Yang kita bahas kali ini adalah BBNI, BC, BJBR dan BMTR ya. Analisa ini adalah bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tetapi sebagai bahan pertimbangan tambahan ataupun juga sebagai edukasi ya. Selanjutnya bahwa tujuan kita adalah untuk mendapatkan saham atau emiten yang bisa kita jadikan investasi ya, artinya bukan untuk tujuan 1 atau 2 bulan, tapi kalau bisa kita hold sampai selama kita bisa, karena tujuan kita adalah mendapatkan yang pertama capital gain, dan tentu saja selama menunggu capital gain itu kita mendapatkan juga dividen ya. Baik. Kali lagi tadi pembahasannya adalah BBNI, BC, BJBR dan BMTR ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi, jadi silakan klik di situ untuk mendapatkan saham-saham yang saya sudah bahas di triwulan 3 ini ya. Siapa tahu mungkin sebagai bahan pertimbangan Anda untuk analisa ataupun tindakan di triwulan 4 nanti. Yang pertama ini BBNI, Bank Negara Indonesia, Persero Tbk ya, berarti ini adalah BUMN. Dari semua data ini ada satu data yang menurut kita belum memenuhi kriteria ya, yaitu dari segi free cash flow-nya. Ada beberapa yang menganggap bahwa untuk bank itu bisa saja free cash flow-nya minus karena mungkin saat itu investasinya lebih banyak daripada pengucuran dananya lebih banyak ya. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa sebuah perusahaan yang bagus itu ya free cash flow-nya tentu saja tetap plus ya. Baik, yang pertama untuk book value ini ada peningkatan dari 3.800 di triwulan 3 jadinya 4.200, ada peningkatan. Untuk IPS juga triwulan 1 563, triwulan 3 ini 575, ada peningkatan. Jadi value-nya di sini dari segi value ini ada peningkatan. Untuk harga di sini ada naik kemudian turun ya, berarti harga dari triwulan 1 ke triwulan 2 ini ada penurunan ya, turun agak lumayan jauh turunnya ya, karena memang ada imbas dari ekses politik dan juga ekses dari kebijakan moneter dari Amerika Serikat juga ya. Untuk aset lancar, ketahanannya untuk aset lancar tidak kita perhitungkan. Hutang ini 20 naik lalu turun ya, hutangnya menurun, hutang berbunga ya. Dana pihak ketiga ini menurun juga. Jadi untuk ketahanan perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ada mix ya, artinya dana pihak ketiga ada berkurang di Bank BNI ini ya. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi rasio triwulan 1 ini 14%, triwulan 2 14%, triwulan 3 ini 13%, berarti ada penurunan ya. Untuk segi keuntungan bersih ini ada penurunan, tapi dia masih dalam kategori perusahaan yang standar ya, pertumbuhannya standar atau normal. Kemudian untuk maksimal harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya ini
sudah di atas 3% ya, atau setara PBB 1,03 ya, berarti masih ada, kalau kita kejarkan ke PBB 2,5, di sini masih ada 141%. Berarti dari segi target ya, untuk proyeksi ke depan ada potensi untuk beggar. Kemudian juga untuk maksimal beli kita ini masih di bawah ya. Kalau kita beli sekarang kita akan dapat diskon 24% dan ada potensi untuk beggar di 140%. Selanjutnya dari segi dividen, ini DPR-nya sudah 50%, setara dengan dividen yield-nya 6% ya. Kemudian perusahaan juga membagikan hanya sekali, berarti di data ini 287 ya. Berarti kalau misalnya kita beli masih ada, kita akan mendapatkan utuh ya, 6,6% utuh. Ini kalau misalnya nanti kalau tidak salah ini dibagikan di bulan Maret ya, sekitar Maret, berarti masih ada kemungkinan untuk mendapatkan utuh sekali setahun ya. Hanya tadi di sini bahwa free cash flow-nya minus ini 15%, ini termasuk besar kalau menurut saya ya. Minusnya 15% ini termasuk cukup besar. Kemudian yang lain-lainnya tadi ya masih dalam kategori tidak masalah ya. Jadi secara umum bahwa kalau menurut saya pribadi ya, opini kita di akhir ya, bahwa dengan valuasi yang murah dan bertumbuh wajar dan di stalwart, berarti ini kita masih bisa untuk masuk. Dividennya juga besar ya. Kalau kita hilangkan dulu free cash flow, berarti ya misal free cash flow-nya kita hilangkan misal, berarti perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Tapi bagi yang tidak memasukkan free cash flow ya, tetapi bagi kita yang memasukkan kriteria di free cash flow, berarti kita mesti menunggu lagi ya. Di triwulan 4 kita cek lagi apakah nanti free cash flow-nya sudah berubah menjadi positif ya. Jadi seperti itu. Ini secara umum tadi perusahaannya oke dan layak investasi ya kalau tidak dihitung free cash flow. Tetapi dengan menghitung free cash flow, kita harus menunggu lagi di triwulan keempat. Baik, selanjutnya kita akan bahas BC International ya. Sama dengan BBNI tadi. Menurut data kita bahwa di sini free cash flow-nya yang minus ya, tapi sudah ada perbaikan dari 53 ke 41. Kalau tadi juga ya untuk BBNI ini ada penurunan juga ya, dari 1100 menjadi 600. Oke, dari 30% menjadi 15 ya. Oke. Nah, untuk BC ini juga ada penurunan dari 53 ke 41, berarti sekarang tinggal minus 3% ya. Baik, sekarang kita cek per bidang ya. Dari book value ini ada penurunan ya. Dari triwulan 1 ke triwulan 3 ini masih tinggi triwulan 1, berarti ada penurunan. Untuk keuntungan bersih juga ya, triwulan 1 naik di triwulan 2 lalu turun, bahkan turunnya melebihi dari triwulan 1 ya. Jadi simpulan awal kita bahwa untuk BC ini ya valuasinya menurun. Untuk harga, oke, kita cek dulu harganya ya. Untuk harga ini juga ada penurunan ya. Jadi valuasi menurun, harga juga menurun. Aset lancar ini fluktuatif tapi masih meningkat dari triwulan 1 ya. Hutang tak berbunganya atau dana pihak ketiganya ini
menurun. Jadi secara ketahanan juga di sini fluktuatif, plus lagi di sini tadi free cash flow-nya yang minus ya. Baik, sekarang kita tinggal cek dari segi datanya ya. Dari segi rasio, keuntungan bersihnya ini 16% triwulan 1, 19% triwulan 2. Triwulan 1 dan triwulan 2 ini dia termasuk fast grower. Namun di triwulan 3 ini dia menurun ya, 14%, sehingga dia menjadi stalwarts ya. Jadi dia sekarang menjadi perkembangan perusahaannya ini standar atau normal ya. Untuk harga dibandingkan nilai buku, ini harga sekarang ini masih 7% di bawah ya. 7% di bawah dari harga nilai perusahaannya ya. Nah, untuk maksimal beli ini, untuk maksimal beli untuk proyeksi ya, proyeksi profit ini ada 168%. Jadi proyeksi kita untuk perusahaan ini ada potensi untuk bagger atau multi bagger ya. Untuk valuasi juga kita punya 33% diskon ya, sehingga kalau beli sekarang kita punya diskon 33% dan ada potensi untuk multi bagger ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen dan sudah memenuhi kriteria. Ini kalau dividen yieldnya ini 5,86 ya. Artinya untuk dividen sudah memenuhi atau mendukung valuasi yang murah ini ya. Kemudian juga mereka hanya membagikan sekali dalam setahun ya. Berarti sekarang ini masih full ya. Misal ini 60,66 kita ratakan jadi 61, berarti masih ada ya potensi untuk mendapatkan Rp61 kalau misalnya dibagi di triwulan 3. Nanti triwulan 4 mungkin beda lagi ya. Selanjutnya untuk free cash flow tadi di sini ada ya free cash flow-nya yang bermasalah. Untuk hal lainnya tadi tidak ada masalah ya. Tidak ada permasalahan ya. Berarti kita sampai pada pembahasan akhir. Secara umum ya, secara umum karena dia stalwart, kemudian dia perusahaannya ini valuasinya murah dan dividennya memenuhi kriteria ya, plus yang lainnya ini memenuhi kriteria tadi ya. Kalau misalnya kita tidak mengindahkan atau kita mengindahkan, kita tidak mempedulikan free cash flow, maka ini menjadi layak untuk kita investasi ya. Tetapi kalau menurut opini saya pribadi bahwa karena free cash flow-nya minus, maka kalau menurut saya kita mesti melihat lagi di triwulan 4 nanti ya. Apakah free cash flow-nya nanti menjadi plus. Ini dengan minus 3 dan perbaikan ini mungkin saja nanti di triwulan 4 bisa menjadi plus misalnya ya. Kemungkinannya mungkin lebih besar daripada BNI tadi ya. Itu menurut pemahaman saya ya. Baik, selanjutnya untuk BJBR, Bank Jawa Barat, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ya. Untuk BJBR ini ya, secara umum menurut opini saya ya, ini setiap orang kan beda pemahaman. Menurut opini saya bahwa Bank BJBR ini punya satu yaitu dana pihak ketiganya ini lebih dari 10 kali lipat dari nilai
perusahaannya ya. Kalau menurut saya pribadi yang secara rasio ini ya akhirnya rasionya lebih ya riskan juga ya, karena nilainya nanti mungkin hanya 10%. Berarti mungkin seperti ini ya, mungkin ya, bahwa dana yang tersedia itu hanya 10% saja dari nilai keseluruhan, dan itu termasuk berisiko ya. Misalnya terjadi rush atau pengambilan uang secara masif, maka ini berisiko bagi bank ya, karena dia sudah di atas 10 kali lipat ya. Ini menurut opini saya pribadi ya. Mungkin bagi bank itu malah jauh lebih bagus ya. Kenapa? Karena berarti dana pihak ketiga atau penempatan dari pihak ketiga ini atau kepercayaan dari pihak ketiga ini sangat besar ya. Tetapi tentu saja nanti bank itu membagikan hasil depositonya itu jauh besar juga ya untuk deposan ini ya. Baik, selanjutnya kita lihat dari triwulan 1 dulu ya. Untuk nilai perusahaannya ini fluktuatif dari 151 turun 1443, kemudian berbalik naik ya. Jadi dari triwulan 1 ke triwulan 3 ini ada peningkatan, namun keuntungan bersih ini menurun ya. Berarti untuk valuasi ini ada mix ya. Untuk harga ya ini terjadi penurunan ya. Untuk harga ada penurunan. Untuk asal lancar tidak kita hitung. Untuk pembayaran ya bunga untuk deposan tadi ya, mungkin nih terjadi peningkatan ya, dari 58 naik 62 sampai 78. Ini berarti termasuk besar ya pembayaran kepada deposannya tadi. Kenapa? Karena di sini tadi dana pihak ketiga ini termasuk besar tadi ya. Untuk lainnya kepemilikan tidak masalah ya. Baik, sekarang kita masuk ke rasionya. Triwulan 1 11, triwulan 2 10, triwulan 3 9. Berarti ada penurunan dan penurunan grade juga dari Star Wars, dari perusahaan yang untungnya normal sekarang dia turun menjadi perusahaan yang perkembangannya melamban ya. Namun dari segi ini ya, harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya ini, harga sekarang ini 40% di bawah ya. Artinya diskonnya 40% ya. Harga sekarang ini diskonnya 40%. Kalau kita proyeksikan ke PBB 2,5, ini tentu saja nanti proyeksinya kita bisa sampai ke 3820 ya. Berarti ada potensi untuk multi bagger di 300% ya, 3 kali lipat berarti ya potensinya ya. Kemudian juga untuk maksimal beli di 1400-an, berarti di sini ada diskon 36%. Jadi simpulannya mungkin begini ya. Kalau kita beli saat ini untuk perusahaan ini ya, kita punya diskon 38% kalau beli sekarang, dan proyeksinya ada potensi untuk multi bagger ya, potensi ya. Kemudian kita cek konfirmatornya, dividen. Perusahaan membagikan dividen ini 56%. Ini DPR-nya berarti masih standar ya, di 50%, berarti masih ada lagi 40-an% untuk pengembangan ya, masih bagus. Bahkan di sini dividennya ini 8% ya.
berarti ini perusahaannya termasuk yang dividen investing ya, apalagi untuk bank 8% ini termasuk sangat besar ya. Bahkan Bank BRI saja hanya di 6% ya. Selanjutnya free cash flow-nya aman, aset lancar tadi dan lain-lainnya. Hanya saja tadi kalau menurut pemikiran atau opini saya ya, bahwa tadi dana pihak ketiganya ini sudah termasuk besar sekali ya. Itu saja mungkin pertimbangan saya pribadi, tapi mungkin bagi Anda sebagai investor bahwa deposan yang banyak itu berarti, dana pihak ketiga yang banyak itu berarti bagus, bisa juga artinya di sini malah lebih bagus ya. Baik, sekarang kita sampai pada opini akhir ya. Dari data yang kita dapatkan dengan melihat data yang ada, valuasinya murah, proyeksinya bisa multi bagger, kemudian dividennya yang besar, ketahanan tadi semuanya oke ya. Hanya bahwa keuntungan bersihnya ini tipis-tipis ya, 9,3 mendekati 10. Kalau menurut saya pribadi ya, opini saya bahwa di sini ada penurunan kinerja ya. Mungkin kita perlu menunggu lagi di triwulan 4 ya. Kita akan menunggu di triwulan 4 apakah kinerjanya nanti membaik ya. Menunggu berarti IPS-nya ya, karena dia kurang dari 10% keuntungan bersihnya ya, berarti ini IPS. Menunggu IPS dan DPK membaik ya. Minimal IPS-nya membaik supaya keuntungannya balik lagi di sekitar 10%-an ke atas tadi ya. Bagaimana bagi Anda yang sudah membeli? Tentu saja ditahan saja dulu ya, sambil nanti melihat apakah ada perubahan-perubahan selanjutnya di triwulan 4 ya. Jadi seperti itu. Kalau dari segi dividen ini sudah memenuhi kriteria ya. Seperti itu. Kalau menurut opini saya, sekali lagi bahwa kita menunggu, ini menurut opini saya ya, menunggu di triwulan 4 apakah ada IPS-nya nanti meningkat, dan juga dana pihak ketiganya ini kalau menurut saya pribadi mungkin berkurang lah dari 1000% ini ya. Untuk dividen juga bahwa perusahaan ini membagikan hanya sekali ya kalau tidak salah ya. Oleh karena itu masih ada potensi untuk mendapatkan full dividen untuk biji BR ini ya. Bagaimana dengan saya pribadi? Saya pribadi tidak membeli saham bank konvensional ya. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga, BMTR, Global Media. Yang ketiga itu keempat. Yang keempat ya, BMTR, Global Mediacom. Dan semua data di sini ya, kalau menurut opini saya pribadi, semua data ini oke, hanya saja satu saja, yaitu di retail ya. Kita tulis saja retail. Di retailnya yang besar. Kenapa? Kalau menurut data biasanya kan harus ya di bawah 50 ya. Jadi pengendali harus di atas 50. Tetapi dengan melihat jumlah saham yang ada di bursa itu semuanya, hampir semuanya ya, anggap saja semuanya ada di bursa ya, maka 47,5% ini menurut saya termasuk sudah wilayah awas ya, untuk termasuk kriteria saya bahwa ini sudah
retailnya sudah termasuk besar sekali ya. Baik, sekarang kita lihat per bidang dulu ya. Dari segi nilai perusahaannya ini terjadi peningkatan, ada kenaikan permodalan. Namun dari segi keuntungan bersih ini ada penurunan. Jadi di sini ada anomali ya. Modalnya meningkat tetapi keuntungannya menurun. Dari segi harga ya, kita cek dulu ya. Dari segi harga ini ada penurunan juga ya. Jadi dia harganya mengiring IPS tapi nilai bukunya meningkat. Aset lancar ini meningkat ya. Hutang menurun. Hutang kepada pihak ketiga ini tetap ya, anggap saja tetap. Dan tadi kepemilikan ini termasuk dalam area yang sangat kita perlu awas ya. Selanjutnya untuk rasio-rasio ya. Triwulan 1 itu keuntungan bersihnya 4%, triwulan 2 4%, triwulan 2 3%-an. Ini berarti perusahaan ini ya termasuk dalam kategori slow grower, artinya keuntungannya ini termasuk kecil ya. Keuntungan bersihnya di bawah 10% termasuk kecil ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi valuasi, harga sekarang dibandingkan nilai bukunya ini sangat besar sekali ya, 81% ya. 81% harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya ya. Kalau kita kejarkan ke PBV 2,5 ya, tentu saja ini dengan diskon 81%, maka proyeksinya nanti profitnya adalah di 1200% ya. Berarti 12 kali lipat. Untuk valuasi juga maksimal beli 346, sekarang baru 187. Berarti valuasinya ini ya kita dapat diskon 46%. Berarti kalau misal kita beli sekarang ya kita dapat diskon 46%. Dan ada proyeksi untuk multi bagger. Ini bahkan 10 baggers. Menurut Peter Lynch ini 10 bagger potensi ya. Namun dengan potensi yang begitu indah ya, begitu bagus, tapi tidak didukung oleh adanya dividen ya. Perusahaan belum membagikan dividen. Nah, di sini yang jadi permasalahan kita bahwa tidak sekali lagi valuasi yang murah tidak didukung oleh dividen ya. Untuk ketahanan perusahaan, free cash flow oke, aset lancar oke, tadi semua oke ya. Hanya bahwa retailnya ini sudah sangat besar ya. Kalau menurut opini saya pribadi ya, retailnya ini sudah sangat besar ya. Jadi opini akhir saya terhadap perusahaan ini ya, kita tentu saja di triwulan 4 nanti kita akan cek lagi ya. Yang pertama karena slow grower berarti kita menunggu bahwa IPS-nya membaik ya. Kita menunggu IPS-nya nanti supaya di atas 10%. Perlu waktu ya, kita perlu waktu menunggu. Selanjutnya dividen belum kita bahas ya, karena perusahaan masih untungnya di bawah 10%. Kemudian retailnya kita harapkan nanti membaik juga ya. Jadi ada dua yang kita concern berikutnya ya di triwulan berikutnya, yaitu IPS-nya dan retailnya yang membaik. Dividen kita tunggu lagi perkembangan selanjutnya ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 4 saham ini ya.
ini sekali lagi sebagai bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tetapi sebagai bahan edukasi atau pertimbangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.